Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kundari, SPD MPD, dan juga teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prodero dengan NIM 44321010092 dari Program Studi Marketing Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam tema yang saya bahas adalah bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi atau bunyi bahasa yang dipakai orang untuk melahirkan sebuah pikiran, perasaan dalam memperluas pengetahuan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia serta bahasa persatuan. Bahasa Indonesia pada awalnya diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1 hari sesudahnya. Bahasa Indonesia berstatus menjadi bahasa kerja. Bahasa gaul adalah bahasa yang bersifat non-formal atau yang biasanya penggunaan bahasa gaul terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul awalnya merupakan kode yang digunakan oleh kalangan tertentu, seperti kalangan remaja, mahasiswa, dan lain sebagainya, yang biasanya digunakan di tempat pergaulan. Dalam pembahasan, bahasa gaul adalah laras informasi dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Dasar bahasa gaul adalah bahasa Betawi. Bahasa ini mulanya digunakan di wilayah Jakarta, tetapi lambat laun tersebar ke seluruh Indonesia melalui media massa, khususnya televisi, internet, dan media yang lainnya. Bahkan ini menggantikan bahasa Prokem yang sebelumnya ramai digunakan pada tahun 1970-an. Selain meneruskan pengaruh sejumlah kosakata bahasa Prokem, ragam bahasa Indonesia gaul ini juga menerima pengaruh dari bahasa binaan dan bahasa daerah. Suwarno tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya yang diubah dengan sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh antara mereka dan bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Pada istilah-istilah itu berkembang dan berubah serta bertambah hampir setiap hari. Kedua, definisi itu saling melengkapi. Pada definisi yang pertama, hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Bahasa gaul berguna sebagai ekspresi rasa keakraban para pemakainya. Penggunaan bahasa gaul dapat pula digunakan pemakainya. Bahasa ini ingin menunjukkan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berada dari kelompok masyarakat lain. Kehadiran bahasa gaul dianggap wajar karena sesuai dengan
tuntutan perkembangan nurani anak usia remaja. Salah satu bentuk bahasa gaul yang sangat sering digunakan adalah singkatan dan akronim. Akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan dari beberapa suku kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim terdapat pada bentuk pelafalan. Singkatan dilakukan didasarkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Penggunaan kata akronim atau pemendekan yang sering digunakan oleh kalangan remaja, misalnya seperti bawa perasaan dirubah menjadi baper, serta males gerak dirubah menjadi mager. Banyak sekali kalangan remaja yang menggunakan akronim dan sebagainya sebagai pengubah bahasa gaul, seperti OTW dan yang lainnya, seperti kuy, seperti mengajak, istilahnya yuk. Serta penggunaan kata dalam bahasa gaul tidak memiliki standar yang pasti, karena penggunanya tergantung pada suasana hati seseorang saat membuat kata tersebut. Walaupun bahasa gaul memiliki standar penulisan yang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pada dasarnya bahasa gaul tidak digunakan dalam situasi formal, seperti ujian, pidato, rapat, dan penulisan artikel serta lain sebagainya. Kemunculan bahasa baru, khususnya bahasa gaul, tentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan dunia bahasa, pada perkembangan dunia bahasa itu sendiri, baik pengaruh positif maupun negatif. Tak terkecuali bahasa gaul itu sendiri. Ada pula dampak penggunaan bahasa gaul. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya dampak positifnya adalah dengan kita menggunakannya bahasa gaul, para remaja-remaji menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggunya atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Jadi dampak positif penggunaan bahasa gaul, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Universitas Mercu Buana harus bisa dan memposisikan bagaimana bahasa gaul digunakan, dengan siapa bahasa gaul digunakan, dan tempatnya pada siapa di mana. Jangan sampai digunakan oleh salah tempat dan salah pemahaman. Ada pula dampak negatifnya, yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah selalu atau di tempat kerja kita selalu diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pula kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tersebut. Yang pertama adalah dalam penggunaan bahasa gaul, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya serta dalam kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja, serta bahasa gaul sering digunakan oleh di sekolah-sekolah. Apalagi dengan maraknya dunia, kalangan yang sering menggunakan bahasa gaul di media sosial, media massa, media elektronik, yang membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti layaknya artis-artis yang menggunakan bahasa yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan
kaidah penulisan bahasa Indonesia. Karena kalangan itu banyak sekali remaja khususnya bangsa Indonesia yang sudah menirukan hal-hal tersebut. Bahasa adalah suatu ciri khas bangsa yang wajib kita jaga keutuhannya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pandai-pandailah dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi yang baik dan benar, maka dengan itu dapat lebih mudah dalam suatu hal untuk mencapai tujuan bersama. Ada pula saran yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai mahasiswa ingin menyampaikan saran saya. Sebaiknya dalam penggunaan bahasa yang sudah mulai pudar ini ditindaklanjuti atau ditindak tegas dalam penggunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya penggunaan bahasa gaul sering digunakan dalam lingkup sekolah, pergaulan, dan tempat umum lainnya. Bahkan masih banyak pula seorang guru yang menggunakan bahasa gaul dalam belajar dengan tujuan agar siswa-siswi dapat lebih mudah memahami apa yang dijelaskan. Namun sang guru tidak menanamkan nilai kebahasaan yang baik dan benar. Jika memang menggunakan bahasa gaul dapat meningkatkan kreativitas sang anak, maka gunakanlah bahasa gaul sesuai dengan tempatnya. Bahasa gaul yang sudah marak di Indonesia sudah banyak sekali digunakan dan menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Mari kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Universitas Mercu Buana pandai-pandailah dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Serta komunikasi adalah salah satu untuk menjembatani suatu komunikasi akan menjembatani antara komunikasi yang baik dan komunikasi yang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut adalah referensi dari sumber-sumbernya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atas kesalahan dan khilafan saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.